Assalamualaikum semuanya, Sobat Mindis. Balik lagi ke program Mindio Bajak Mandalas. Kali ini kita bakal ngobrol sama alumni periode 2025-2026, yaitu Kak Aldebaran. Halo teman-teman Mindis, saya Aldebaran Matamaradi dari periode 2025-2026. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktu, sudah pengen ikut kami menyertai program ini. Dan sebetulnya kita mengundang kakak untuk ngobrol-ngobrol soal PTN nih, karena kami dengar kakak sudah diterima di ITB nih Kak. Iya, Masya Allah. Coba bisa diceritakan sedikit mungkin dari latar belakang kakak sebagai siswa, mungkin dari awal banget nih, kenapa alasan kakak milih Mandala sebagai sekolah lanjutan kakak dari SMP, dan lalu kenapa kakak milih ITB sebagai kampus kakak nih? Oke, kita mulai dari saya masuk MAN 18 pada saat PPDB berlangsung, di mana pilihan saya itu adalah MAN 9 dan MAN 18. Karena nilai saya cukup rendah di MAN 9, makanya saya terlempar ke MAN 18. Nah, di MAN 18 saya alhamdulillahnya keterima dan saya melanjutkan sekolah di MAN 18. Nah, terus pada saat saya keterima di MAN 18 juga, saya mulai mencari-cari informasi tentang MAN 18, di mana pada saat masuk itu alumninya itu banyak keterima di PTN, yakni lebih dari 50%, dan mulai dari saat saya sorry. Nggak apa-apa, boleh diulang. Oke. Dimulai dari PPDB berarti. Oke, jadi saya nanti kalau diulang nggak pakai. Berarti dari mana nih? Saya PPDB ya? Iya. Oke. Kalau bisa kita kayak ngobrol aja Kak. Jadi jangan terlalu ngadep ke kamera gitu. Oke. Ya. Sorry. Oke. Ini berarti langsung mulai ya? Langsung aja. Oke, pertama-tama itu pada saat PPDB ya. Nah, pada saat PPDB itu pilihan saya itu ada dua, yaitu MAN 9 dan MAN 18. Oke. Nah, nilai saya itu cukup rendah buat keterima di MAN 9. Jadinya saya keterima di MAN 18. Nah, pada saat saya masuk itu, saya mencari-cari informasi di mana MAN 18 itu banyak yang keterima di PTN-PTN, yakni lebih dari 50%. Nah, terus pada saat mat sama juga, awalnya saya takut untuk berinteraksi dengan teman-teman karena bisa dibilang saya orangnya cukup pemalu untuk memulai. Nah, tetapi lama-kelamaan saya merasa lingkungan MAN 18 itu cukup bagus karena teman-temannya juga suportif semua. Terus saya tertarik dengan organisasi yang ada di MAN 18, yaitu OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, pada saat pemilihan anggota baru, itu saya ikut serta dalam pemilihan tersebut. Terus nggak disangka-sangka juga sih, saya juga keterima di organisasi tersebut. Nah, habis saya keterima di organisasi tersebut, awalnya cukup kaget karena saya belum pernah ikut organisasi di sekolah, di mana saya cukup kelelahan membagi waktunya antara akademis maupun organisasi. Tetapi teman-teman di sini jangan takut untuk ikut organisasi ya, karena menurut saya ikut organisasi dan menaikkan nilai akademis itu bukan hal yang mustahil. Karena gampangnya itu kalau misalnya di sekolah kita belajarnya itu teori, tetapi kalau di organisasi kita itu bahas soft skill mungkin, seperti berbicara di depan umum dan lain-lain. Nah, habis saya keterima di organisasi, saya mulai memanfaatkan waktu saya antara belajar dan organisasi, di mana pada saat pertama kali saya masuk organisasi, nilai saya itu turun dan saya mulai frustasi, berpikir bahwa apa seharusnya saya keluar organisasi untuk mendapatkan nilai akademis yang bagus. Tetapi pada saat itu saya menemukan jalan keluar karena teman-teman organisasi mulai merangkul saya dan tidak mengacukan saya di dalam organisasi. Jadi saya melanjutkan organisasi. Nah, lama-kelamaan organisasi yang saya ikuti itu mulai terbiasa. Jadinya nilai-nilai saya cukup membaik lagi. Habis ikut organisasi juga saya pernah ikut lomba, yaitu FLS 3N pada tahun 2025. Nah, pada lomba tersebut saya itu ikut cabang lomba desain poster.
Itu juga disarankan oleh Bu Debi. Nah, pada saat saya ikut lomba FLS 3N, itu persiapannya cukup lama karena saya kurang lebih latihan menggambar itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan untuk nantinya di lomba itu akan dilombakan dalam 5 jam. Jadi kita gambar manual dari 0 sampai jadi itu selama 5 jam. Seiring waktu berjalan, akhirnya lomba tersebut kan diadain tuh. Pas diadain, saya takut karena saya ngelihat orang-orang sekitar saya yang ikut lomba itu seperti sudah sepuh-sepuh lah istilahnya. Jadinya saya cukup minder, tapi saya ingin diri saya itu berkembang dan mendapatkan apa yang saya inginkan. Pada saat lomba berlangsung, saya cukup enjoy karena boleh sambil dengerin musik juga. Terus pada saat pengumuman juga alhamdulillahnya ya, karena saya berkat doa orang-orang sekitar saya mendapatkan juara terakhir atau harapan 3. Pada saat saya mendapatkan juara tersebut, saya sangat senang, begitu juga guru-guru pendamping FLS 3N. Nah, habis saya ikut lomba, itu saya mulai menekuni hobi saya itu menggambar. Terus lanjut kita ke kelas 12. Pada saat saya kelas 12 itu kan berarti semester 5 itu semester akhir untuk nilainya nanti kepake buat daftar perguruan tinggi. Nah, pada saat semester 5 itu saya memanfaatkan semester tersebut untuk mengejar nilai saya yang tertinggal di semester-semester sebelumnya. Terus gimana cara saya mengejar nilai-nilai saya itu? Saya mengurangi game ataupun bermain-main dengan teman-teman saya. Jadi saya cukup kelelahan juga mengejar nilainya yang sebenarnya tidak terlalu signifikan naiknya, tetapi ya cukup menaikkan nilai rapot saya dari sebelum-sebelumnya. Terus di semester selanjutnya itu kita sudah dihadapi dengan SNBP. Nah, SNBP ini kan berarti kita butuh eligible nih setiap sekolah. Iya. Nah, alhamdulillahnya saya itu masuk eligible 10 dari satu angkatan. Wow. Nah, itu juga saya membuat diri saya itu makin termotivasi untuk ikut perguruan tinggi yang bergengsi tentunya. Terus gimana cara saya memilih jurusan yang saya inginkan? Saya itu berkonsultasi dengan guru BK, yaitu Bu Novi, terkait dengan perguruan tinggi. Karena sejujurnya pada saat pemilihan tersebut, saya itu dibingungkan karena saya harus memilih ISI Jogja atau ITB. ITB Cirebon maksudnya, kampus Cirebon. Yeah. Nah, terus Bu Novi menyarankan saya untuk ikut apa yang saya inginkan terlebih dahulu, di mana saya menginginkan itu ITB. Terus akhirnya saya memilih ITB sebagai pilihan tunggal saya di SNBP. Nah, sembari menunggu pengumuman hasil SNBP itu, sebelumnya itu berarti karena saya masuk ingin Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu berarti kita butuh portofolio, di mana portofolio soal tahun ini itu cukup sulit karena di mana soalnya itu ada 4 orang remaja, di mana 2 orang remaja laki-laki dan 2 orang remaja perempuan. Yang satu remaja laki-laki memegang kamera karena sedang membuat konten, dan 1 remaja perempuan itu terjatuh karena kehilangan keseimbangan ataupun yang lainnya. Nah, pada saat saya membuat portofolio itu berarti beriringan dengan ujian praktek. Pada saat ujian praktek ini cukup banyak, di mana ujian praktek ini banyaknya tuh agama-agama seperti doa, hafalan, dan lain-lain. Nah, untungnya ada satu mata pelajaran yang saya dapat bonus dari Bu Debi, yaitu pelajaran seni budaya. Karena saya memenangkan FLS 3N kemarin dan mendapatkan juara harapan 3, itu saya diperbolehkan tidak mengikuti ujian praktek seni budaya. Nah, jadinya untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya juga membuat portofolio dan menyicil sampai tenggat waktunya. Terus habis itu kita nunggu pengumuman hasil SNBP yang sembari kita menunggu hasil pengumuman SNBP juga, itu adalah bulan puasa. Nah, bulan puasa itu
saya mengamalkan amalan-amalan sunnah, dan tidak berhenti-hentinya juga saya berdoa di setiap doa habis sholat maupun doa-doa harian. Jadi saya menyebut saya ingin kuliah di ITB. Saya ingin sekali kuliah di ITB. Ya Allah, izinkan saya mendapatkan PTN yang saya inginkan. Kurang lebih doanya seperti itu, dan alhamdulillahnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berkesempatan kuliah di ITB. Wow. Tepuk tangan dong untuk Kak Aldebaran ya. Wah, gila Kak. Aku benar-benar gak bisa berkata-kata sih. Mungkin banyak dari luar detail cerita Kakak, perjuangan-perjuangan yang gak bisa Kakak ceritain ya. Benar. Tapi aku ada beberapa hal nih yang pengen tahu ya istilahnya. Kayak pada saat PPDB deh, kenapa Kakak lebih milih Men 9 sama Men 18 gitu? Kenapa nggak nyoba SMA atau SMK mungkin? Nah, pada saat itu saya juga sudah mencoba SMA negeri, di mana saya juga mencoba SMA 21 Jakarta dan SMA 103. Namun karena nilai saya kurang, saya tidak mendapatkan juga di SMA yang saya inginkan. Tapi itu ada jalur tertentu atau apa gitu? Saya lupa ingat, tapi itu yang lewat jalur nilai, karena selama saya di MTS atau SMP sebelumnya saya tidak punya prestasi ataupun apapun. Biasa aja. Iya, biasa aja sebagai siswa biasa saja. Oke. Untuk ini kita sedikit kronologi aja lah ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua saya itu ada pada poin Bu Debi menyarankan Kakak untuk ikut FLS. Kenapa kayak Bu Debi tuh tahu gitu Kakak tuh berpotensi? Ada cerita di balik itu atau gimana? Oh enggak, awalnya biasanya tuh karena tugas-tugas seni budaya itu terkait dengan seni rupa ataupun nari ataupun yang lainnya kan. Iya. Nah, Bu Debi mungkin melihat skill yang saya punya di dalam bidang seni rupa, ya akhirnya Bu Debi menyarankan saya ikut lomba tersebut. Boleh di-spill nggak? Kayak nilai hariannya itu berapa biasanya? Nilai khusus bidang seni rupanya nih? Oke, bidang seni rupa pada saat tugas-tugas harian, saya lupa ingat, tapi setahu saya dapat nilai 98 pada saat lukisan. Kayaknya lukisan dapat 98 deh. Lukisan ya? Iya. Tapi itu kan lebih ke tradisional ya Kak? Iya. Pada saat praktek tugas sekolah, kenapa kayak Kakak mungkin di sebelum itu udah mencoba di digital, atau Kakak baru mencoba digital tuh pada saat disarankan FLS Kak? Nah, justru pada saat masuk itu saya melihat ada satu kakak kelas yang bisa dibilang jago dalam digital. Jadi saya bertanya terkait aplikasi-aplikasi apa yang biasanya beliau itu pakai untuk gambar digital. Dan saya juga diajarkan ya bahasanya, gimana caranya menggunakan digital kayak gitulah. Akhirnya saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menggambar. Awalnya saya saat masuk Man 18, saya belum nyentuh digital sama sekali, saya itu tradisional gambar-gambarnya. Nah, melatari dari Kakak nih yang anaknya seni rupa banget nih ya, pasti kayak mungkin kepikiran gak sih di UI atau di UGM? Kenapa kayak pas pada saat konsul tadi ya sama Miss Bu Novi sama Bu Novi konsul, tentu langsung ditargetin ke ITB, ke apa tadi satu lagi? ISI Jogja. Ke ISI Jogja. Yeah. Kenapa kayak Kakak nanyain juga nggak? Ini UI atau UGM atau top 3-nya itu ditanyain lagi? Sebenarnya ada satu cerita lucu yang dimana pada saat pertama kali masuk sekolah itu kan kepala sekolahnya itu masih Pak Badrun. Okay. Nah, pada saat Pak Badrun itu saya ingat sekali kita diminta menuliskan jurusan atau perguruan tinggi yang kita inginkan. Saya menulis di kertas tersebut itu UGM, DKV. Ternyata itu sebenarnya UGM dan UI itu nggak ada jurusan-jurusan seni, makanya saya dipilih itu ITB yang ada jurusan seninya. Oke, baru tahu sih jujur ya Kak. Iya. Tapi selain ITB, ISI, mungkin ada kampus-kampus lain bisa Kakak spill? Ada, yang saya inginkan itu sebenarnya cukup banyak, di mana ada ITS, DKV-nya ITS,
Isinya juga isi Jogja DKV sama 11 Maretnya DKV UNS. Itu bagus-bagus buat seni rupanya. Oke. Dari tadi nih kita ngomongin tentang seni rupa ya, Kak? Iya. Coba mungkin Kakak ada impian lain selain seni rupa, kayak keinginan lain di jurusan lain gitu, Kak? Apa ya Sebelumnya gitu. sebenarnya saya cukup tertarik dengan perteknik-teknikan, cuman Teknik-teknikan. saya nilai fisika saya sangat jelek, jadinya saya harus mengubur mimpi saya dalam perteknik-teknikan itu. Oke. Dari tadi ini kita bahas tentang jurusan dan perkuliahan. Mungkin di balik itu ada sosok tertentu nggak yang mensupport kakak dari belakang, yang mungkin bisa kakak jadikan karakter untuk anak-anak di rumah, atau motivasi tertentu yang bisa kakak ucapkan gitu? Banyak sih yang motivasi saya di balik itu semua. Yang utama itu adalah orang tua saya. Dimana sebenarnya kalau saya melihat dari cerita-cerita orang lain, banyak orang tua itu yang tidak mendukung anak-anaknya dalam jurusan seni. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau misalnya saya memilih jurusan seni, asalkan itu yang kita inginkan, asal itu membuat saya senang. Orang tua saya sangat mendukungnya. Jadinya saya bersyukur banget punya orang tua yang support dalam hal yang saya inginkan ini. Oke, tapi dari teman-teman kakak sebenarnya mensupport kakak juga nggak sih, Kak? Banyak, tentunya teman-teman saya juga mensupport saya karena mereka senang melihat gambar-gambar saya. Jadinya mereka juga berdoa untuk saya agar saya mendapatkan PTN yang saya inginkan. Atau bisa, ini agak memaksa ya, sorry ya, Kak. Oke. Soalnya saya dari kalangan anak-anak Mandalas itu pada pesimis gitu, Kak. Ada yang cita-citanya jadi mahasiswa FK di UI, tapi dia masih kepikiran nilainya jelek. Terus mungkin banyak orang yang menganggap dia tuh pasti nggak bisa nih dia gitu. Mungkin kakak bisa kasih sedikit masukan untuk mindset yang seperti itu, Kak? Oke, itu mindset buruk yang harus dibuang sebenarnya, karena mindset itu yang bikin kita nggak pede dan nggak yakin kemampuan kita. Itu yang bikin kemampuan kita itu jadi jelek ataupun itu banget lah. Jadi buat orang-orang kayak gitu itu harus buang-buang pikiran-pikiran jahat kayak gitu, terus belajar dan yakin kalau misalnya kita pantas mendapatkan itu semua. Terus juga berdoa juga, jangan ngelawan orang tua, baik di sekolah ataupun di rumah. Itu sih. Iya, dengerin tuh. Ya, salah satu dari staff jurnal ya. Iya. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin banyak tentang motivasi, terus soal kampus dan jurusan juga, Kak. Mungkin kakak ada satu atau lain cerita yang mungkin bisa jadi faktor pendukung teman-teman di rumah nih untuk memilih jurusannya atau PTN-nya lagi gitu, Kak. Fun fact lah, nggak apa-apa. Oke, kalau misal pertanyaan itu seputar kita memilih jurusan yang apa? Kalau kita bingung memilih jurusan atau gimana? Ya, lebih ke backstory kakak nih. Kayak mungkin kakak dengar cerita orang lain yang menarik dalam pemilihan kampusnya, kayak dia berjuangnya gimana, mungkin bisa diceritain, Kak? Atau ada fun fact tertentu nih yang kakak dengar tentang ITB gitu? Oh, fun fact ITB itu saya suka banget melihat arak-arakannya mereka, arak-arakannya wisuda, sama budaya seni rupa di ITB itu cukup kental karena bisa dibilang adu outfit ya di sana, itu kayak unik sih. Saya tertarik buat masuk ke sana jadinya. Tapi ITB kampus apa tadi, Kak? Oh, saya ITB kampus Cirebon. Itu ada perbedaan yang signifikan nggak sama ITB yang di Bandung atau gimana? Sebenarnya perbedaannya cuma di kampusnya doang ya. Karena ITB itu banyak ada di Bandung, Jatinangor, sama Cirebon. Itu cuma beda kampusnya doang, tetapi semuanya sama sih. Kita bakal TPB atau tahap persiapan bersama di sana bareng-bareng. Terus abis itu juga wisudanya juga pastinya di Ganesha di Bandung. Jadi sebenarnya sama aja, cuma beda belajarnya di mana doang. Oke, mendengar soal Ganesha tadi aku kepikiran GO nih, Kak.
Kakak ada bimbel atau Iya, beberapa hal saya gitu? mengikuti bimbel di GO itu di semester Oke. terakhir atau semester 5 buat persiapan SNBT sebenarnya. Jadi ikut dari kelas 12? Iya, saya baru ikut bimbel itu dari kelas 12. Sebenarnya saya sudah disuruh ikut bimbel itu dari SD sampai MAN ini. Cuman saya sama saudara saya bilang kita nggak mau ikut bimbel karena itu buang-buang waktu istirahat kita. Kita butuh istirahat, dimana kita udah belajar, kita seharusnya di rumah itu istirahat, bukan menambah waktu belajar lagi. Nah, tapi pada saat di semester 5 ini atau kelas 12, mama saya itu bilang mau nggak mau itu kamu harus ikut bimbel, pilih mau di mana, nanti tinggal gampang lah buat pendaftarannya. Itu dream banget sih kak. Iya Soalnya sih. kebanyakan anak-anak yang mungkin kapabilitasnya nggak bisa untuk ke arah bimbel ya, Iya. itu dream banget sih kak. Mm-mm. Tapi ya udah capek-capek bimbel untuk UTBK malah dapet Itu ya, alhamdulillah iya. ya. Tapi alhamdulillahnya juga langsung keterima jadinya. Kita nggak usah susah-susah lagi belajar buat SNBT-nya. Ya bener sih. Oh iya, tadi juga sempat mention nih tentang jalur langit. Nah. Bisa di-spill nggak tuh kayak detailing-detailingnya, mungkin doa-doa atau sholatnya gimana kak? Buat SNBP ini kan sebenarnya kita nggak kita susah ya bilang sebenarnya tuh SNBP ini ngaruhnya tuh nilai atau yang mana nih. Terus tapi banyak orang juga yang bilang kalau misalnya SNBP itu jalur langit atau hoki-hokian. Makanya saya itu pada saat menunggu pengumuman SNBP itu saya banyak berdoa dan mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti amal setiap taraweh. Oke. Tapi ada mungkin kakak ada masukan dari orang tua untuk melakukan suatu ibadah yang berhubungan gitu, kayak ketika kakak denial nih, kayak sholat istiqoroh kah atau apa? Enggak sih. Saya ikut sholat tahajud biasanya kalau misalnya Oh iya. berdoa lah di sepertiga malam. Wah itu penting banget sih kayak, karena di sepertiga malam overall doa kita bakal dijabah ya. Iya. Ya semoga yang nonton video ini, mau itu anak-anak yang belum meranjak ke SMA ya atau udah mau kuliah, semoga bisa diterima di kampus impiannya. Amin. Oke nih kak, kita dari tadi udah ngebahas nih beberapa hal yang unik dari kakak, beberapa hal yang bisa dijadikan motivasi nih. Yeah. Tapi kami sedikit penasaran nih kak, beberapa teman seperjuangan kakak nih dalam menargetkan SNBT atau mungkin yang sudah menargetkan SNBP dari awal nih, yang kakak lihat karakternya tuh sangat bisa dan memotivasi orang lain. Ada beberapa cerita nggak kak dari mereka yang bisa kakak kutip dan bisa kakak ceritakan di sini untuk mungkin bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman di rumah? Banyak sih, saya punya banyak temen yang bisa dibilang kurang beruntung atau tidak mengikuti les seperti saya, tetapi mereka sangat berjuang banget buat belajar SNBT. Nah, itu yang membuat saya termotivasi buat serius dalam mengikuti les GO ini. Nah, teman-teman saya yang kurang beruntung ini, setiap jam kos itu banyak banget yang kayak langsung belajar. Sementara saya biasanya kantin ataupun tidur. Itu sih biasanya. Cuma saat mendekati pengumuman SNBP, saya mulai menyadari bahwa tidak seharusnya saya melakukan hal-hal tersebut. Jadi buat kalian jangan ngikutin kebiasaan saya. Lebih baik kalian belajar seperti teman-teman saya yang kurang beruntung, tetapi juga mereka punya keinginan yang tinggi buat dapetin apa yang mereka inginkan. Iya, itu karakter yang jarang banget saya lihat sih kayak, karena rata-rata, sorry sih, ini mungkin agak bahaya ya disebut. Mungkin rata-rata siswa yang ada di sekeliling saya mungkin mirip sih kayak kalau lagi jam kos main, lagi jam kos tidur. Tapi itu balik lagi ke karakter masing-masing sih, dan kesadaran masing-masing sih ya. Iya. Oh, sama ini buat kalian yang dalam perjuangan ini itu sendiri, menurut saya kalian sebaiknya mencari teman. Itu biasanya ngebantu buat kita memahami materi ataupun agar tidak boring dalam belajar.
seperti saya memiliki teman yang ingin juga masuk jurusan seni. Itu selama saya membuat portofolio, dia juga kita bertukar pikiran. Sebenarnya ini tuh soalnya gimana sih? Kita seharusnya mengeksekusinya gimana sih dari soal tersebut? Akhirnya kita sama-sama membuat portofolio, yang dari soal panitia-panitianya. Terus kita mulai bertukar pikiran juga gimana caranya kita gambar ini, tetapi tidak agar ceritanya itu masih masuk ke soalnya. Jadi menurut saya peran teman dalam hal ini juga cukup penting karena dapat membantu kita berjuang. Iya, itu penting banget sih menurut saya. Iya. Mungkin bahasanya bukan teman ya, tapi partner belajar. Nah, iya. Partner. Membahas soal belajar nih Kak. Mungkin ada beberapa metode belajar yang bisa Kakak spill gitu. Untuk adik-adik yang mungkin masih mencoba SKS nih. Jujur, sebenarnya kalau misal metode belajar itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita harusnya mencari tahu metode belajar apa sih yang sebenarnya cocok itu sama kita. Kita bisanya ini, tapi kadang orang lain bisanya ini. Kita jangan mengikuti metode belajar orang lain yang sementara kitanya aja nggak bisa menerima dengan baik. Jadi menurut saya kita seharusnya mencari metode belajar diri kita sendiri-sendiri. Oke, tapi selama konsul nih Kak, Kakak pernah konsul tentang yang tadi nggak sih, yang organisasi yang Kakak merasa burnout, mungkin konsul ke Bu Novi ya? Buat konsultasi tentang organisasi, saya nggak pernah konsultasi kepada guru BK, tetapi saya banyak cerita ke teman-teman saya ataupun ke saudara saya yaitu Bintang. Kita mulai kayak ngomongin ini organisasi, karena saya beda organisasi dengan kembaran saya ngebahas kayak organisasi lu ini kayak gini nggak sih? Kayak organisasi gue ini kayak gini. Kita mengeluarkan unek-unek, jadinya kita bisa lebih leluasa lah, intinya pikiran kita lebih terbuka, lebih plong. Iya. Selain berkomunikasi, kalian juga bisa melakukan hobi yang kalian suka. Iya, benar. Refresh pikiran. Iya. Itu penting banget sih dalam hal belajar, apalagi kalau target kalian tuh PTN ya. Oke. Nah Kak, udah nggak kerasa nih, udah 30 menit lebih kita ngobrol. Sebenarnya pengen banget nih ngobrol lebih lama Kak, cuman karena durasi, jadi kita mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya Kak ya. Terima kasih juga buat teman-teman jurnalistik yang sudah mengundang saya dalam acara bajak ini. Bajak Mandalas. Ya, Bajak Mandalas ini. Nah, untuk teman-teman Mindis yang ada di rumah, jangan lupa untuk saksikan beberapa video menarik dan program-program yang ada di jurnalistik di YouTube-nya With Jurnalistik Man 18 serta di Spotify-nya yang udah ada dari beberapa waktu lalu tentang Mindio season 1 nih. Saksikan ya, yang belum silahkan saksikan. Dan untuk Kak Aldebaran, ada beberapa motivasi untuk terakhir nih Kak, ada kata-kata yang mungkin bisa membuat teman-teman di rumah nih termotivasi lagi dan lagi, membara lagi semangatnya untuk mengejar PTN. Oke, motivasi dari saya itu jangan takut untuk gagal. Sebenarnya kita nggak tahu apa kemampuan kita tuh sebenarnya batasnya sampai mana. Jadi menurut saya kita harusnya berjuang ada apa yang kita inginkan sebenarnya. Jangan terpengaruh sama omongan-omongan jahat ataupun pikiran-pikiran jahat kalian. Jadi tetap semangat. Semoga kita semua dapat perguruan tinggi negeri yang kita inginkan. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga. Dan Mindio, Minding in the Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.